persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya saudara setiap hari diberkati oleh hadirat Allah, oleh pelayanan di tempat ini. Dan saat ini mari saudara siapkan hati, pikiran kita sama-sama. Saya percaya saudara akan lebih diberkati lagi untuk sesi Menara Doa hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu ya Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan kami melihat kebaikan dan kemurahan-Mu terus mengikuti kami. Sampai saat ini ya Tuhan. Limpahkan terus ya Tuhan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya lewat Menara Doa ini Tuhan, kami semuanya akan dipenuhi dengan hadirat-Mu. Kami semuanya akan diubahkan ya Tuhan. Semua yang sakit bahkan Tuhan akan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan berikan hikmat dan pengertian buat setiap kami. Tuhan berikan pewahyuan yang baru buat kami. Sehingga kami makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Mari bersama-sama katakan kasih, haleluya. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Setia, benar Roh Kudus, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Katakan kasih, kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan. Oh haleluya, hanya
kami Tuhan, mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, Engkau Allah kekuatan kami. Mari semuanya hanya Engkau yang merawat hatiku. Rinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, hanya Engkau yang merawat hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Haleluya. Mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Sembah Kau Tuhan, Engkau segalanya Tuhan. Hatiku merindukan-Mu ya Tuhan. Kau tahu ya Tuhan semua kami. Engkau tahu isi hati kami. Engkau mengerti Tuhan, Kau tahu ya Tuhan kerinduan kami. Hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan, pribadi yang mengenal. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang mengenal ya Tuhan pribadiku ya Tuhan. Semua tidak ada yang tersembunyi ya Tuhan di hadapan. Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan setiap hati kami. Tuhan Yesus, siapa siap hati kami.
Jamah pikiran kami Tuhan. Penuhi siap kami. Penuhi ya Tuhan dengan hadirat-Mu. Oh ya lama kasih nih Yesus. Tuhan tuntun siap kami. Tuntun ya Tuhan dengan firman-Mu. Tuntun dengan hikmat-Mu. Lembutkan siap hati kami Tuhan. Lembutkan ya Tuhan. Sucikan, kuduskan. Biarlah siap kami hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Supaya iman kami makin ya Tuhan bertumbuh. Oh ya makasih Tuhan Yesus, bawa siap kami. Bawa siap kami ya Roh Kudus. Makin dekat dengan Engkau. Makin dekat dengan Engkau. Tuhan Yesus. Oh ya Allah makasih ya Allah. Oh ya Allah makasih ya Allah. Oh ya Allah makasih. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
saya haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan
berdaulatlah Tuhan, berdaulat atas hidupku. Ku berserah Yesus Tuhanku, Engkau kudus, Engkau layak Tuhan disembah. Saat ini di menara doa setiap kami semuanya sujud menyembah-Mu ya Tuhanku. Mari saudaraku ambil waktu sembah Dia, sembah Dia. Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus,
Saya mau berdoa untuk saudara yang sakit asam lambung atau GERD sehingga mengganggu sekali kehidupan saudara, produktivitas, aktivitas yang ditaruh Tuhan. Hari ini Tuhan mau sembuhkan saudara yang kena sakit lambung. Saya percaya ketika Tuhan punya kehendak untuk menyembuhkan, kita doakan, maka mujizat itu akan terjadi. Mari saudaraku yang seperti saudara yang sakit lambung, bagian lambung, saya akan berdoa, kita bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan oleh bilur Yesus, kuasa kesembuhan buat setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit ya Tuhan, asam lambungnya Tuhan, di dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Terima kesembuhannya saudaraku, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, yang mengalami kesakitan, dari ujung rambut mereka yang mengalami kerontokan sampai ya Tuhan mata, telinga, mulut ya Tuhan, tenggorokan, jantung, paru-paru, semua organ tubuh mereka, otak, saraf, semua sel-sel. Aku berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus semuanya sembuh, sehat. Aku percaya Tuhan, semua yang sakit kanker Tuhan sembuhkan sekarang. Semua yang sedang sakit ginjal, Tuhan berikan ginjal yang baru. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang buat setiap kami, sehingga kami dapat melakukan ya Tuhan kehendak-Mu. Kami bisa melayani Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dalam keluarga Tuhan, turunkan berkat-Mu atas keluarga ini Tuhan. Damai sejahtera sukacita-Mu ya Tuhan, nilai-nilai ya Tuhan daripada kebenaran firman ditanam dalam keluarga ini. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan cukupi setiap kebutuhan ya Tuhan anak-anak-Mu, kebutuhan keluarga mereka. Bahkan Tuhan beri kemampuan untuk setiap keluarga ini menjadi saluran berkat untuk menolong orang-orang yang dalam kebutuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati karir anak-anak-Mu, pekerjaan, bisnis mereka, studi dan masa depan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, pakai kami Tuhan. Banyak orang bisa diselamatkan lewat menara doa ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan banyak orang bisa dikuatkan kembali. Tuhan dibangun kembali ya Tuhan iman mereka, menjadi murid-murid Tuhan, menjadi umat yang layak bagi kedatangan Tuhan, untuk kedatangan Tuhan. Bawa siap kami ya Roh Kudus. Beri ya Tuhan mata hati yang terang, untuk siap kami bisa mengenal Engkau lebih lagi, kami bisa mengasihi Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan rumah-rumah, di dalam setiap rumah-rumah ada doa, pujian, penyembahan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, luaskan ya Tuhan pekerjaan-Mu ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya makasih, kami berdoa untuk kota kami Palembang Tuhan. Berkat-Mu turun untuk kota kami Palembang ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Palembang menjadi tempat ya Tuhan kebangunan rohani ya Tuhan yang besar. Dalam nama Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk Indonesia. Kami berdoa untuk Indonesia ya Bapa. Lawat Indonesia ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, untuk ya Tuhan Kau sendiri ya Tuhan sudah bekerja lewat ya Tuhan pemerintah, TNI, Polri ya Tuhan, dalam penanganan COVID-19. Biarlah ya Tuhan COVID-19 ini Tuhan, pandemi COVID ini segera selesai dalam nama Yesus. Tidak lagi yang terpapar COVID-19, tidak ada lagi yang meninggal dunia karena COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biar Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami. Terima kasih banyak Bapa. Lawat ya Tuhan siap kami, kuatkan siap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama katakan tinggikan diri. Tinggikan
setiap kami. Ya Tuhan, lembutkan setiap hati untuk bisa menerima setiap benih kebenaran firman Tuhan. Dan terus bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Memberkati kami Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan ya tuh saudara tentang bagaimana kita menghadapi yang namanya kesepian ya, kesendirian. Tapi saya berikan judul khotbah saya adalah bagaimana memiliki kekuatan dan menemukan sukacita di tengah krisis. Ada banyak jenis krisis. Tapi hari ini saudaraku ya, saya ingin sharingkan tentang ini yang saya pikir gini saudara. Kita ini kita tinggal di bumi yang memiliki lebih banyak penduduk yang makin lama makin banyak, makin rame. Dan kita juga sering berada di keramaian. Saudaraku, ya kan, daripada zaman-zaman sebelumnya itu penduduk dunia tuh, penduduk kota kita itu makin lama makin banyak. Tetapi anehnya saudaraku, ya kan, lebih banyak juga orang yang merasa kesepian daripada zaman-zaman dahulu. Orang zaman sekarang tuh banyak yang mengalami kesepian. Saudara, bahkan saudaraku yang Kristus katanya ya saudara, ya, yang namanya rasa kesepian ini menjadi resiko kesehatan yang makin meningkat. Jadi kalau orang-orang yang merasa kesepian, saya sepi sendiri, kok saya nggak punya siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa, kayaknya nggak ada yang hadir untuk bantu, untuk tolong, untuk kuatkan. Ketika seseorang merasa kesepian, merasa sendirian saudaraku, maka resiko kesehatannya, katanya saudaraku, itu sama dengan merokok 15 batang sehari. Ini menurut katanya penelitian. Nah, saya ingin sharingkan tentang bagaimana mengatasi krisis ini saudaraku. Seringkali kita ngerasa kesepiannya itu bahaya memang. Saudara, terlebih ketika kita sedang menghadapi satu masalah, kesulitan dalam hidup kita. Yang kita ngerasa bahwa kok gak ada yang bantu aku ya. Kok gak ada yang mau tolong aku ya. Nah, saya ingin bagikan saudara tuh tentang kita belajar dari teladan Rasul Paulus, saudaraku yang kasih Kristus ya. Bagaimana dia nih kalau kita lihat melakukan perjalanan misi, kadang-kadang emang ada kadang-kadang dengan tim, tapi kadang-kadang juga dia jalan misi itu sendirian. Itu kalau kita lihat sejarah Alkitab ya ceritanya, bahwa dia bisa jalan tuh sehari rata-rata tuh 30 km saudaraku. Dan jarang dia ada di satu tempat itu sampai lama. Kayak saya ada di Palembang ini dari tahun 92 sampai 2021 enggak pindah-pindah. Dia tuh paling ya seberapa lama pindah, kota ini pindah. Rasul Paulus ini seorang yang ngalami saudaraku yang namanya berbagai macam yang namanya krisis dalam hidup dia. Entah ngalami kecelakaan atau karam kapal, dianiaya, ditangkap, dipenjara, diamuk oleh massa. Udah. Tetapi saya ingin bahas di sini adalah begini saudaraku. Ya kan? Rasul Paulus dia menulis surat kepada jemaat Filipi itu dalam sel penjara. Waktu dia dipenjara di kota Roma. Saat itu dia sangat merindukan keluarga rohaninya saudaraku. Ya kan, yang berada jauh di kota Filipi dia tulis. Nah, waktu dia tulis saudara surat kepada jemaat di Filipi. Ini surat Paulus yang mungkin kalau saya mau jujur saudara ya. Surat Rasul Paulus yang paling sering dan paling banyak saya baca secara pribadi. Itu adalah surat Filipi. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara, kalau kita lihat, kita tahu bahwa ini surat ini saudaraku, ini luar biasa. Cuma ada 4 pasal, saudaraku. Ini hal yang luar biasa, saudara. 4 pasal, jumlah ayatnya ada 104 ayat, saudaraku. Nah, kata sukacita itu ada 19 kali ditulis. Kata pikiran ada 11 kali ditulis. Nah, kata Tuhan Yesus, kata-kata Yesus, Tuhan Yesus itu ada 65 kali. Ini saudara kalau saudara baca
Filipi 1, Filipi 2, Filipi 3, Filipi 4. Itu satu benar-benar ini saya menggambarkan bahwa Rasul Paulus, saudara, itu bisa nulis dengan alur logika. Saudara, spiritual yang waduh tinggi banget. Padahal dia lagi sendirian di penjara Roma, saudara. Yang begitu berat. Nah, sekarang kita belajar. Saudara Yesus ya. Ada 3 prinsip kebenaran firman Tuhan yang dapat kita pelajari teladan hidup Rasul Paulus. Bagaimana kita bisa memiliki yang namanya kekuatan dan menemukan sukacita. Bahkan ketika kita merasa kesepian, kesendirian, kehilangan, dan mengalami yang namanya penderitaan. Pernah gak saudara ngerasa kayak sepi banget, sendiri, kayak kehilangan orang-orang yang saudara butuhkan untuk hadir? Saya pernah, saudaraku, saya pernah, khususnya pada awal-awal saya penugasan, saudaraku, penugasan ke Papua pada waktu itu, ya tahun 86 ya. Saudara, itu ngerasa sepi, segala macam, rindu gitu dengan kota Jakarta. Nah, rupanya saudara, hal ini pun saudara, satu hari saudara, kami dapetin tulisan dia, saudaraku, ya istri saya kasih tahu nih tulisan daripada buku harian daripada anak kami. Rupanya itu buku harian dia, saudaraku, yang dia tulis dalam bahasa Inggris, di mana dia tuh ngalami masa-masa krisis. Pada waktu awal-awal, saudara, dia pindah kuliah ke kota yang baru, saudaraku. Dia bilang intinya bahwa aku sendiri, ya kan saudara, aku berat sekali jalanin hidup seperti ini, ya kan, seperti kayak kesepian, dan bahasanya beda. Aku biasa bahasa Indonesia, ini bahasanya beda, yang tidak terlalu banyak aku ngerti, segala macam. Waktu baca, wah, sebagai bapak ini perih juga. Anaknya harus lewat, anak-anak kita siapkan diri untuk emang lewatin. Besok saya akan sharingkan tentang bagaimana kita siapkan anak-anak dalam keluarga. Saudara, setiap kita pasti ngalami masa-masa seperti ini. Sepi sendiri, pisah sama keluarga, pisah sama komunitas yang biasa. Bahkan kadang-kadang ketika kita gagal dan kita jatuh, semua nyingkir dalam hidup kita. Saudaraku, seperti kita sudah kurang. Dan kita harus sadar ya, makin bertambah umur kita, makin kurang loh sahabat kita. Kalau mau jujur saudara, makin kurang. Dulu kita bisa kok ngumpul, gaul lebih banyak orang. Tapi sekarang makin sedikit. Nah, gimana ngalami? Saya yakin makin tua, saudara, itu makin sedikit. Kalau kita nggak atasi krisis kesepian, kesendirian, maka kita akan tidak punya kekuatan untuk jalani hidup. Karena nggak ada sukacita. Nah, ini yang saya renung gitu loh. Iya ya, sekarang kayaknya saya juga paling datang gitu kan. Siapa temen? Gimana ini? Udah mulai kurang. Kita semua harus jujur seperti hal ini. Saudara, siapa? Dulu kita bisa ngumpul, bisa 10 orang, 20 orang, jalan bareng kemana, segala makan bareng. Sekarang sudah, ya bisa ada 1 tangan nih, 5 jari aja nih yang ngumpul. Itu kadang jarang kalau kita mau jujur. Nah, kita belajar saudaraku. Mungkin saudara, kita bisa bayangkan Rasul Paulus. Saudaraku, dia sekarang ada di penjara Roma. Nah, dia tulis suratnya. Dia bisa menguatkan orang-orang yang ada di Filipi. Tema surat Filipi itu apa saudara? Sukacita. Tentang sukacita. Padahal dia ada di penjara Roma, itu penjara yang paling berat. Kalau penjara Roma saudara sudah tahu ya, tidak cuma kita dikurung, tapi kita dibelenggu atau dirantai bersama dengan pengawal. 2 pengawal tuh kita dirantai dengan pengawal supaya kita nggak bisa lari. Ini penjara yang ada di Roma sama Paulus. Ini saya coba cari ya kan literaturnya. Saudara, gimana? Ada 3 lah kita belajar hari ini. Pertama, saudara, ya kita mungkin belum mendapatkan satu keadaan yang baru, tetapi kita bisa mendapatkan pola pikir yang baru. Saudaraku, ini yang pertama. Ini artinya apa? Saya akan jelaskan begini. Kita mungkin belum melihat jawaban, melihat doa kita ini dijawab oleh Tuhan.
mungkin Tuhan belum jawab doa kita. Atau kita belum melihat keadaan yang sesuai dengan harapan kita. Atau kita belum melihat, saudara, ya kan, upaya-upaya kita ini mendatangkan hasil yang nyata. Kita udah usaha, kok belum ada hasil. Kita sudah doa, kok belum ada jawaban. Kok hidup, keadaan gak sesuai dengan harapan kita. Kalau kita benar-benar, kalau kita ikutin keadaan seperti ini, pasti perasaan kita akan susah dan sedih. Bisa hancur ini di sini dalam perasaan kita. Nah, kita udah tahu, saudaraku Yesus Kristus, ya. Kita bisa memiliki kekuatan, kita bisa menemukan sukacita di tengah-tengah penderitaan atau krisis dalam hidup kita. Ya kan? Caranya gimana? Coba kita mulai memikirkan hal-hal yang dapat membangkitkan iman kita. Hal-hal yang bisa membangkitkan pengharapan kita dan kasih kita. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan pribadi dan kehadiran Kristus dalam hidup kita. Kalau pikiran kita terus dipenuhi, kita mikirkan pribadi Yesus, hadirat Tuhan, maka kita pasti akan memiliki yang namanya kekuatan dan menemukan sukacita. Ya kan? Yang memberikan kita kekuatan, kesanggupan, kuasa untuk mengatasi apa? Kesedihan kita, kesendirian, kesepian, kesulitan, dan pergumulan daripada hidup kita. Jadi kalau kita mau mengubah perasaan kita, saudaraku, perasaan sepi, sendiri, hilang, sakit, susah gitu loh. Di sini penting kita harus mengubah pola kita berpikir. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, Rasul Paulus, saudara, dia nggak ikutin perasaan dia. Dia dipenjara bukan karena dia berbuat kriminal, berbuat melanggar hukum. Ya saudara, lakukan satu tindak pidana, tidak ada. Dia dipenjara karena dihasut. Ada orang hasut dia, fitnah dia pada saat dia memberitakan Injil, saudaraku. Sampai di penjara itu, saudaraku. Tetapi saudara, di penjara dia tidak mengasihani diri sendiri, nggak merasa dizolimi, jadi korban. Makanya saudara, saya dapat pemikiran begini, dapat satu kebenarannya. Ketika kita selalu berpikir aku nih korban, aku jadi begini karena si A, karena si B, karena keadaan, karena ini, kita mulai lempar kesalahan ke orang lain dan kita benar. Saudaraku yang serius, tidak akan pernah kita memiliki kekuatan dan menemukan sukacita kalau kita selalu berpikir aku nih korban. Tetapi saudara, kita akan belajar seperti Rasul Paulus, dia gak merasa diri dia korban atau merasa dizolimi, saudara, diperlakukan jahat, perlakuan tidak adil. Tadi dia bisa melihat, saudara, dari sisi apa? Coba kita baca yang tadi kita, ya kan, Filipi 1 ayat 14, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena apa? Pembenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ketika Rasul Paulus mengalami pemenjaraan, saudaraku, dia mengalami sendiri. Dia merasa dia mengalami kesendirian, kesepian, kehilangan kebebasan. Tetapi saudaraku, Rasul Paulus beroleh kekuatan, menemukan sukacita di tengah penderitaannya itu. Caranya gimana? Dia berpikir bahwa pemenjaraannya itu justru menyebabkan apa, saudara? Meningkatnya kepercayaan dan keberanian para jemaat Tuhan untuk berkata-kata tentang apa? Firman Tuhan. Jadi rupanya dia di penjara membawa keuntungan bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya, bagi kerajaan Allah. Saudara yang percaya katakan amin. Mereka jadi tambah berani, tambah percaya, dan tambah berani untuk berbicarakan firman Tuhan. Dia lihat dari sisi ini, saudara, ini hal yang luar biasa. Jadi yang pertama, kalau saudara sedang mengalami keadaan yang menyebabkan saudaraku, aku susah, aku sulit, aku sepi, aku sendiri, sampai kapan, aku udah capek, aku gak betah. Sepertinya saudara terisolasi sendiri.
Saudaraku yang seperti Yesus, saudara harus bisa melihat bahwa keadaan ini, ya kan, pasti akan membawa keuntungan bagi yang lain. Di sini pentingnya namanya apa? Pengharapan. Katakan amin saudara. Pengharapan itu ada di sini, di pikiran. Makanya dalam Roma 8 ayat 24, saudara dikatakan begini, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Kita sudah banyak mendengar kesaksian-saksian dari orang-orang yang bisa bisa bertahan dan selamat dalam kamp konsentrasi Nazi. Saudara, kesaksian-saksian. Mereka bilang ada salah seorang daripada korban daripada Nazi Hitler, orang Yahudi, ya kan, yang disiksa luar biasa dan dia bisa bertahan hidup. Yang lainnya sudah mulai gagal. Satu yang dia bilang, saya jagain pikiran saya dengan pengharapan. Orang bisa hancurkan keadaan di luar saya, fisik saya, rumah saya, semua keluarga saya mereka hancurkan. Tapi satu yang saya jaga dan saya tidak izinkan mereka menghancurkan pengharapan yang ada dalam pikiran saya. Saya bisa mengerti sini, katakan amin saudara. Ini yang membuat orang itu, maka dikatakan begini, sebab kita diselamatkan dalam apa? Pengharapan. Sepanjang saudara saya yang akan punya pengharapan, maka kita pasti akan diselamatkan. Ya kan, kita baca sini. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang dapat mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan apa? Dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Rasul Paulus menekankan tentang apa? Pentingnya namanya pengharapan, jaga pikiran. Dikatakan apa saudara? Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Kata pengharapan, saudara, kata diselamatkan dalam bahasa Yunaninya adalah apa? Kata S-O-Z-O, sozo. Sozo, katakan sama dengan saya, sozo. Sozo ini saudara itu artinya apa? Saudara, ya kan, pertama, saudara, kita diselamatkan atau dibebaskan dari hukuman kekal. Itu kata sozo. Kedua, kita diselamatkan dan dibebaskan atau diluputkan, dilindungi dari malapetaka dan mara bahaya. Itu sozo. Sozo juga artinya saudaraku, ya kan, kita bisa diluputkan dari apa saudaraku? Dari sakit penyakit. Itu namanya sozo, diselamatkan. Tapi sozo juga itu menyangkut diselamatkan dari sisi apa? Keuangan kita. Saudara, semua dimulai dari apa? Dari pikiran, pengharapan. Nah, pengharapan kita bisa kuat menjadi seperti sau yang kuat kalau kita punya rantai yang namanya iman, saudara. Nah, rantai iman dan sau atau jangkar itu bisa bekerja karena ada apa? Doa. Katakan doa. Makanya di dalam ayat ke-26 dikatakan bahwa Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Rasul Paulus bisa memiliki pola pikir saudara yang mengandung pengharapan. Saudara, ada pengharapan dalam pola pikirnya. Saudara, karena apa? Karena Roh Kudus bekerja dalam hidup dia. Roh Kudus bekerja dalam hidup dia. Karena apa? Rasul Paulus berdoa. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa memelihara pengharapan hanya sekedar berharap kalau saudara tidak berdoa. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Mungkin keadaan kita belum berubah, saudaraku, tetapi keadaan kita yang belum berubah, saudara, tidak akan bisa mencuri sukacita dalam diri kita, kekuatan dalam diri kita, kalau saudara dan saya memiliki pengharapan. Yang mengerti katakan saudara. Dan pengharapan ini kita bisa pelihara ketika saudara dan saya berdoa di dalam roh. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara seperti saya mau katakan bahwa kita belajar dari Rasul Paulus begini, ya kan? Kita harus bisa mengerti
Saudara, kita harus mengerti tujuan, dan kita harus bisa menemukan hasil akhir daripada penderitaan ini. Kita tahu krisis ini, penderitaan ini ada hasil akhirnya, saudaraku. Makanya di dalam Roma 8 ayat 18-19, Rasul Paulus katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara, kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan menemukan sukacita kalau kita mengerti, saudara, tujuan dan menemukan hasil akhir dari penderitaan kita. Kalau saudara sebagai mahasiswa, ya kan, saudara bisa melihat bahwa ujian akhir semester ini, penulisan skripsi ini, ya, aku menderita karena ujian-ujian ini. Harus siapkan waktu, harus kerja keras, harus belajar keras. Kalau saudara lihat, nanti kan aku kan di wisuda, aku bisa lulus. Kalau saudara lihat, saya akan di wisuda setelah lewatin ujian akhir. Maka ketika saudara jalani ujian-ujian akhir ini, banyak pengorbanan waktu, capek segala macam, pusing, stres, saudara akan kuat lewatinnya. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudaraku Yesus, Rasul Paulus itu di penjara. Dia diperlakukan dengan tidak adil, saudaraku. Tetapi dia bisa melihat adanya kesempatan. Untuk apa, saudara? Itu menurut data, dia tuh nginjilin 9.000 tentara elit Romawi. Saudara, kok bisa? Iya, bagaimana caranya? Kan petugas jaga, saudara, itu dijaga tuh katanya sehari itu 3 kali atau 4 kali. 2, saudara, itu dirantai. Jadi kalau 2 kali 4 aja, saudara, 8. Itu sehari 8 orang yang dirantai sama dia, dibelenggu. Mereka 2 ini dengar kesaksian, cerita, ngobrol. Kan gak bisa lari dia. Saudara, dia dengar kasih Tuhan. Akhirnya, saudara, selama penjara itu kan bukan setahun 2 kali, berapa tahun itu dia tuh. Akhirnya mereka ada 9.000 prajurit elit. Itulah mereka jadi benih, saudara, buat gereja di kota Roma. Saudara, yang salah satunya, saudaraku, saudara tahu ya kan, perwira yang dari Cornelius, salah satu pengerja di sana, saudaraku, yang diminikan. Nah, ini semuanya hasil pelayanan. Jadi jemaat-jemaatnya itu adalah bekas orang yang pernah jaga Paulus, dirantai bersama Paulus. Paulus lihat, aku di penjara, ngapain aku nangis terus? Bukankah panggilan Tuhan dalam hidup saya adalah untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sekarang di kanan kiri aku ada bangsa bukan Yahudi, orang Romawi. Inilah saatnya aku injili dia. Sehari 4 jam, saudara, 4 jam 2 orang kena. Ya kan, didoakan, dia apa? Pasti ngobrol. Mereka tuh rasa Paulus ini bukan orang jahat, lembut, sabar, penuh kasih. Hadirat Allah penuh dalam diri dia. Mereka yang dibelenggu bersama dengan Paulus, mereka pasti bisa bersaksi begini. Aku tuh kalau tugas jaga untuk Paulus, dirantai bersama Paulus, hatiku tenang, hatiku damai. Saya gak bisa ceritakan apa. Saya percaya dari 9.000 itu pasti ada banyak mereka yang diselamatkan. Katakan amin, saudara. Seperti Simon Kirene yang dipaksa pikul salib Yesus. Saudaraku, itu hanya berapa menit, berapa jam, nggak terlalu lama. Tapi dampaknya, saudara, awalnya mungkin dia marah, dia caci maki segala macam karena pikul salib berat, susah, gara-gara orang yang nggak kuat, yang disalib nggak kuat lagi mikul, yaitu Yesus. Tapi lama-lama dia jalan sama Yesus, dia pikul, Yesus jalan sampingnya, dia merasakan damai di sini. Kita tahu bahwa Simon Kirene akhirnya bertobat dan percaya Yesus di hari Pentakosta. Kalau saudara lihat di Kisah Para Rasul, ada tulisan orang-orang dari Libya, Kirene. Saudara, akhirnya saudara tahu Simon, saudara, punya anak namanya Alexander dan Rufus yang menjadi tokoh gereja di mana? Di Roma, di Roma. Saudara, makanya untuk tulis, saudara, di kitab Markus ditulis adalah, ya kan, Simon Kirene, ya kan, ayah bapak daripada
Alexander dan Rufus, itulah yang dikenal anaknya jadi tokoh gereja. Saudara, dan ibu istri daripada Simon Kirene itu adalah ibu, dipanggil ibu oleh Rasul Paulus. Saudaraku Yesus, Paulus, saudaraku, di sesusah-susah dimanapun dia berada, dia tidak mau kehilangan sukacita. Apapun keadaan yang menimpa dan terjadi dalam hidup dia, dimanapun tempat, mau enak mau tidak, saudara, dimanapun dia berada, dia tidak mau kehilangan kekuatan dan sukacitanya. Caranya gimana? Dia bisa melihat, apakah aku punya kesempatan. Saat kita bisa punya kesempatan melayani Tuhan, kita bisa melayani, disitulah ada kekuatan dan sukacita. Yang percaya katakan amin. Dan melalui pemenjaraannya, saudara, Paulus memiliki akses untuk memberitakan Injil kepada para prajurit yang dirantai bersama-sama dengan dia. Hal inilah yang menyebabkan kita dapat mengerti sekarang mengapa Rasul Paulus suka menyebut kata-kata Injil lebih banyak di dalam suratnya kepada jemaat Filipi daripada surat-suratnya yang lain dalam Alkitab. Kenapa? Karena di penjara Roma dia nginjil terus. Ketika dia nginjil, memberitakan Yesus, menyebut nama Yesus, ada kekuatan dan sukacita. Katakan amin, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, saudaraku, saya ingin bagikan hal ini. Dalam pemenjaraannya di Rasul Paulus, saudara, dia kenapa kok dia tidak kehilangan yang namanya kekuatan dan sukacita? Malah dia bisa menghibur jemaat di Filipi. Saudaraku Yesus, sebenarnya Paulus yang harus dihibur oleh jemaat Filipi, tapi dia menghibur. Saudara, kita ada prinsip yang ketiga yang kita harus mengerti begini, saudara. Saya tulis. Kita harus mengerti bahwa gini, beda antara isolasi dengan kesendirian. Nah, isolasi adalah tempat, saya pakai tulis, tempat Anda bertemu dengan iblis. Tetapi kesendirian sesungguhnya adalah tempat di mana Anda bertemu dengan Tuhan. Apa sih maksudnya? Saya mau kasih tahu gini, saudaraku. Saudara harus membangun kesadaran. Kita harus membangun kesadaran bahwa kita tidak pernah sendirian. Itu kita harus bangun kesadaran. Walaupun kita lagi sendiri, walaupun banyak orang sudah tinggalkan kita, pegang ini. Karena apa? Kenapa? Karena Tuhan berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, saudara, ya, kalau kita sendirian, kata sendirian, saudaraku, itu ya saya sudah jelaskan tadi. Kita harus berpikir bahwa kita sedang bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita sendiri. Dan hal inilah yang menyebabkan kita memiliki kekuatan baru dan menemukan sukacita di dalam Tuhan di tengah krisis. Tetapi kalau kita berpikir begini, saudara, dan merasa, aduh, aku sendiri ya. Aku sendiri sekarang. Gak ada orang yang temenin aku. Aku kok sendiri, banyak orang sudah tinggalkan aku diusuk. Ya kan, saudara? Kalau kita pikir bahwa tidak ada seorang pun yang hadir untuk bantu, kita merasa diisolasi, artinya dipisahkan dan disingkirkan. Saudara sudah ngerti, kita sudah familiar sekali dengan kata isolasi. Kenapa? Di masa pandemi ini, saudara, itu kata isolasi itu sepertinya kayak kita udah biasa. Tetapi banyak orang justru ketika dia diisolasi, keadaan kesehatannya makin ngedrop. Kenapa? Merasa sendiri, merasa sepi, merasa kosong, tidak ada teman, rasa disingkirkan, penyakit ini gimana dan lain sebagainya. Ini makanya saya bilang, kalau kita merasa kita diisolasi, saudara, merasa dipisahkan, disingkirkan, hal itu bisa menjadi apa? Celah bagi iblis untuk hadir dalam hidup kita. Dan hal inilah yang menyebabkan kalau kita merasa diisolasi, merasa sendiri, kita akan menjadi orang yang mudah kelelahan, kecemasan, takut, frustasi, dan putus asa. Nah, saya ingin bagikan saudara hal ini. Coba kita baca Alkitab kita, saudara, dari Filipi 1 ayat 3 dan 6. Kita baca sama-sama. Ini di kitab Filipi.
Apa rahasianya Paulus kok tidak merasa kesepian, nggak merasa sendiri walaupun dia lagi sendirian, nggak ada yang tolong dia, nggak ada yang bantu. Kita baca 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Saya garis bawahi, mengucap syukur Allahku. Setiap kali aku apa? Mengingat kamu. Mengucap syukur. Waktu kita mengucap syukur, kita ingat Tuhan, kita ingat kebaikan Tuhan. Dan setiap kali aku mengingat kamu. Ketika Paulus mengingat saudaranya, rekan sepelayanan yang ada di Filipi yang dia rindukan, seolah waktu diingat mereka tuh hadir sini. Ketika dia mengucap syukur pada Allah, Allah hadir dalam diri dia. Itu yang menyebabkan dia tidak merasa sendiri. Yang mengerti katakan amin. Terus yang berikutnya kita, aku dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Ya. Dan aku selalu berdoa dengan apa? Sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Katakan amin. Rasul Paulus tidak pernah merasa kesepian. Kenapa? Karena dia nggak merasa sendirian. Kok bisa Pak Sabta dia nggak merasa sendirian? Padahal kan lagi sendirian. Karena Rasul Paulus selalu apa? Bersyukur kepada Allah. Dia selalu mengingat saudara-saudara seimannya, rekan sepelayanannya dalam doa-doanya, seperti yang dikatakan berulang kali di seluruh surat-suratnya kepada jemaat di Filipi. Inilah yang menyebabkan Rasul Paulus bisa merasakan apa? Kehadiran Tuhan dan kehadiran rekan-rekan sepelayanannya. Katakan amin. Makanya saudaraku yang Yesus, beberapa teman bersaksi begini, Pak, waktu saya kena COVID, ya, walaupun saya diisolasi, saya tuh nggak merasa sendiri. Kok bisa? Kenapa? Karena saya selalu coba untuk selalu dengar, ikut menara doa online. Habis setelah itu saya dengar lagi khotbah si A. Lalu saya mulai doa, saya doain satu-satu. Waktu saya doakan satu-satu, saya sebut nama-namanya, seolah-olah mereka tuh ada dengan saya. Ini yang membuat tidak sendiri, saudaraku. Saya bilang, wah ini pas dengan ini. Ini rahasia, saudara. Ini rahasia kehidupan Kristen. Katakan amin, saudara. Saudara akan tetap bisa melihara kekuatan dan sukacita. Sekalipun saudara sendiri, tapi saudara tidak akan pernah merasa kesepian. Katakan amin, saudara. Jangan merasa kesepian. Karena ini celah buat iblis, saudara. Kalau kesepian, saya lagi kesepian. Wah, itu masuk hadir karena nggak boleh ada yang kosong. Nah, oleh karena itu penting yang namanya apa, saudara? Mengucap syukur. Pada waktu kita mengucap syukur, saudaraku, waktu kita naikkan nyanyian pujian, Allah hadir, ya kan? Atas apa? Pujian, ucapan syukur daripada umatnya. Kehadiran Tuhan membuat saudara sendiri tapi tidak merasa kesepian. Yang mengerti katakan amin. Lukas 10 ayat 21 katakan begini. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara lihat sini, Yesus berkata apa? Yesus pada waktu itu bergembira Yesus dalam Roh Kudus. Bagaimana caranya Yesus bisa bergembira? Karena Roh Kudus. Dia bersyukur kepada Bapa. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Nah, Galatia 5 ayat 22 katakan apa? Buah roh adalah apa? Kasih, sukacita. Jadi Roh Kudus di sini sudah sumber sukacita daripada Rasul Paulus. Roh Kudus juga jadi sumber sukacita buat kita. Katakan amin, saudara. Tidak peduli di mana kita berada, apa yang mungkin sedang kita alami saat ini, ya kan? Kalau kita suka berdoa, kita suka menaikkan korban ucapan syukur pada Allah, maka Allah Roh Kudus akan hadir, memberikan kepada kita apa? Kekuatan dan sukacita di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah saudara kesepian, kesendirian, saudaraku.
Saya berdoa biar saudara diberkati dengan pesan ini. Katakan amin. Mungkin saudara merasa, Pak Sabta, aku makin tua, makin tua, makin tua. Aku kok merasa sendiri. Aku rasa sepi. Aku jadi mudah lelah, mudah capek. Hari ini saudara dapat jawaban dari Tuhan. Coba saudara mulai ubah pola pikir saudaraku. Justru dalam kesendirian inilah saudara berjumpa dengan Tuhan. Matius 6 ayat 6, kalau kamu mau berdoa, kamu harus masuk dan tutup pintu. Kamu harus sendiri dengan Tuhan. Saudara, kesendirian tidak akan membuat saudara yang akan menjadi kesepian. Karena saudara tahu ketika aku sendiri, aku bisa berjumpa dengan Tuhan. Jangan merasa disingkirkan. Jangan merasa disingkirkan atau tersingkir. Itu namanya isolasi. Orang yang merasa tersingkir pasti terluka. Itu namanya diisolasi. Itu adalah celah buat iblis melemahkan ya saudara pada kehidupan saudara, kehilangan sukacita. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus aku mau berdoa. Mari saudara tutup mata, lipat tangan saudara, aku berdoa Bapa untuk setiap anak-anakmu yang hari-hari ini merasa disingkirkan, dipisahkan, sendirian, bahkan merasa kesepian. Terima kasih untuk firman yang datang. Kami tidak mau kehilangan kekuatan. Kami tidak mau kehilangan sukacita kami. Hari ini ya Tuhan, beri kami ya Tuhan hati yang baru, roh yang baru. Kami memperbaharui Tuhan pikiran kami Yesus. Biar kami bisa melihat kesempatan-kesempatan di dalam ya Tuhan kesendirian kami. Di tengah-tengah krisis kami ini ya Bapa, untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Aku berdoa ya Bapa, turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru di dalam darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita saudaraku.
Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.